Oke teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Investor Cerdas. Kali ini saya akan membawakan analisis teknikal saham-saham di sektor properti. Oke, disclaimer dulu sebelumnya ya. Analisa di video ini bukan ajakan untuk menjual atau membeli saham ya. Setiap keputusan merupakan tanggung jawab masing-masing. Rugi ditanggung sendiri, kalau untung juga dinikmati sendiri. Oke, yang pertama-tama kita bahas ada saham BSDE teman-teman. Hari ini ditutup di 870, turun 25 poin atau minus 2,79%. Value transaksi sebanyak 7,3 miliar dan asing net sell 3 miliar di saham BSDE hari ini. Kita lihat di chart daily-nya BSDE apakah menarik. Nah, BSDE ini sebenarnya seperti akan membentuk pattern cup and handle ya teman-teman. Dia sudah pernah break ya, break 890 sebagai area resistnya. Tapi setelah break dia sideways dan kemudian ini malah turun teman-teman. Setelah sideways cukup lama dia turun ya, jebol supportnya di 890 dan ini merupakan tanda-tanda potensi downtrend untuk BSDE. Nah, kalau kita lihat dari MA200 ya, BSDE masih berada di bawah MA200 yang mengindikasikan bahwa BSDE ini masih downtrend. Kemudian dari MACD juga sudah terjadi dead cross ya. Garis biru sudah berada di bawah garis merah yang mengindikasikan akan adanya potensi bearish di BSDE. Untuk swing menurut saya sebaiknya hindari dulu BSDE. Oke, sekarang kita lihat BSDE di chart 5 menitnya seperti apa. Kita lihat. Nah, ini hari ini di tanggal 16 Juni ya teman-teman. Ini kalau kita lihat tanggal 16 Juni ini ada satu buangan teman-teman. Ini satu buangan cukup besar di jam 9.55 dan juga buangan sebelumnya di ketika opening ya di jam 9 dan 9.10, tapi volumenya kecil. Tapi buangan ini yang di jam 9.55 ini volumenya cukup besar. Terus tidak ada akumulasi ya, tidak ada akumulasi di saham BSDE. Hal ini menunjukkan potensi besok BSDE tanggal 17 Juni masih akan lanjut turun teman-teman. Lalu kita lihat dari broker summary ya untuk BSDE. Hari ini untuk broker domestik akumulasi ya di BSDE ada SQ ya, BCA Sekuritas, kemudian DR, ada UD, BRI Dana Reksa, AM, XL ya. Kemudian yang jualan ada YU, AK, JP. Ini broker-broker lokal ya yang mengakumulasi saham BSDE. Kemudian dari foreign, kita lihat foreign ini malah distribusi ya di saham BSDE ada AK, ZP, BB. Nah, ini AK ini jualan banyak ya, 890 juta, kemudian ZP 771 juta dan BB 643 juta. Oke, kalau dilihat dari indikator asing ya, aliran dana asing ini cukup jelek karena asing distribusi di saham BSDE. Kesimpulannya BSDE besok masih akan lanjut turun karena chart 5 menitnya menunjukkan banyak distribusi dan juga dari broker summary asing distribusi di saham BSDE. Selanjutnya kita bahas teman-teman saham PANI. Hari ini ditutup di 11.250, naik 550 poin atau naik 5,14% dengan value transaksi sebanyak 127 miliar. Asing net buy 33 miliar di saham PANI. Menarik ya, asing akumulasi cukup banyak di saham PANI. Kita lihat di chart daily-nya PANI seperti apa. Nah, PANI ini seperti akan membentuk pattern inverted head and shoulders teman-teman. Tapi dia gagal ya setelah dia menguji resist di sekitar harga 12.300 ya teman-teman. 12.325 ini dua kali diuji teman-teman dan gagal. Setelah break dia malah balik ke bawah. Dan ini ada menunjukkan potensi untuk bearish ya teman-teman untuk PANI ya kalau dari jangka pendeknya, karena dia gagal menembus resistnya. Kemudian dia juga ini break MA200 ya, MA200 dijebol ke bawah yang mengindikasikan potensi bearish untuk PANI. Nah, tapi untuk day trading menarik ya karena hari ini ditutup di hijau, kemudian asing borong cukup banyak. Kita lihat di chart 5 menitnya untuk hari ini apakah PANI menarik untuk day trading besok tanggal 17 Juni. Nah, ini PANI diakumulasi teman-teman. Ini di jam 9.55 dan di jam 10.05 ini diakumulasi asing. Kemudian ini ada akumulasi lagi di jam 10.50 lalu distribusi di 10.55. Lalu ada akumulasi lagi, 3 kali akumulasi dengan volume yang besar teman-teman di jam 11.40, 11.45 dan 11.50. Lalu diiringi 2 distribusi di jam 11.55 dan 13.30. Oke, menurut saya berdasarkan chart 5 menitnya PANI masih sangat potensial untuk besok day trading ya. Karena akumulasi yang terjadi hari ini cukup besar. Lalu kalau dari broker summary bisa kita lihat ya,
domestik distribusi ya teman-teman di saham Pani, top 1, top 3, top 5 dan rata-rata big distribusi. Dan ini bagus teman-teman, yang jualan itu broker retail ya, ada XL, kemudian LG, kemudian XC retail lagi, CC dan YP Mirai retail lagi teman-teman. Retail pada buang, terus ini yang beli ada PD, AI, DX teman-teman. Dan jumlahnya kecil ya, yang ini yang beli. Lalu yang beli yang banyak itu adalah asing teman-teman. Ada AK ya 13 miliar, kemudian CC 11 miliar, BK 7,9 miliar. Nah, ini nilainya gede-gede teman-teman. Asing belinya gede-gede. Jadi kesimpulannya berdasarkan ngajak 5 menit dan berdasarkan broker summary, besok Pani potensi untuk melanjutkan kenaikannya. Selanjutnya kita bahas saham SMRA teman-teman. Sumarkon Agung hari ini ditutup di 402, turun 10 poin atau minus 2,42%. Value transaksi sebanyak 18 miliar, asing net sell 6,9 miliar di saham SMRA. Kalau kita tarik 1 bulan ke belakang, asing itu dominan jualan di saham SMRA ya. Jadi kalau dilihat dari foreign flow ini cukup jelek ya. Dia sempat ada di harga sekitar 438 ya teman-teman. Kemudian turun karena dibuang asing terus sampai di 402. Di menurut saya ini SMRA sepertinya downtrend ya. Kita lihat SMRA di chart daily-nya seperti apa. Nah, SMRA ini juga sama ya teman-teman. Seperti membentuk potensi pattern inverted head and shoulders. Tapi setelah dia menembus resistnya di 442 ya, ini beberapa kali tembus terus gagal, balik lagi, tembus, gagal lagi, balik lagi, dan ini sudah mengindikasikan adanya potensi downtrend ya, bearish di SMRA. Terlihat sejak tanggal 21 Mei sudah terjadi dead cross ya, dead cross di SMRA yang mengindikasikan bearish karena garis biru sudah berada di bawah garis merah. Kemudian di tanggal 28 Mei ini ada volume merah yang besar ya teman-teman, buangan yang cukup besar, itu ada asing yang keluar dalam jumlah besar di saham SMRA. Jadi menurut saya dalam jangka pendeknya ini SMRA masih belum ada tanda-tanda bullish ya, masih bearish. Jadi sebaiknya untuk swing dihindari dulu. Oke, SMRA sekarang kita lihat di chart 5 menitnya apakah ada potensi untuk day trading besok tanggal 17 Juni. Kita lihat kalau di SMRA di tanggal 16 ya teman-teman, 16 Juni hari ini volumenya kecil-kecil teman-teman. Ini ada akumulasi kecil, kemudian buangan, lalu ada akumulasi kecil lagi, lalu buangan di sore hari teman-teman. Ini ada 3 candle merah dengan volume merah tebal, jadi ada 3 buangan, jadi dominan buangan ya di SMRA. Jadi menurut saya potensi besok SMRA masih akan melanjutkan pelemahannya, jadi akan turun teman-teman. Terus kalau kita lihat dari broker summary ya, ini yang akumulasi ada broker lokal ya teman-teman, pemain lokal. Ini ada YU, kemudian XL ya, retail Stockbit, ini CP, kemudian KK, GR, LG, AG. Nah ini XL dan CP ini retail ya teman-teman, jadi yang borong malah broker retail. Kemudian yang jualan itu asing teman-teman, ada CC 3,5M, ZP 1,9M, AK 900 juta, BK 450 juta. Jadi ditampung oleh lokal, pemain lokal, dijual oleh asing. Dan ini indikasinya jelek ya, karena yang nampung juga lokal retail. Menurut saya berdasarkan broker summary-nya juga menunjukkan SMRA akan potensi turun besok. Oke, selanjutnya kita bahas saham Powon, Pakuwon Jati. Kita lihat Powon, Pakuwon. Hari ini ditutup di 380, turun 6 poin atau melemah 1,55%. Value transaksi sebanyak 7 miliar rupiah. Asing net sell 2 miliar di saham Powon. Kalau kita lihat 1 bulan ke belakang ya, Powon ini jelek ya, karena banyak dibuang oleh asing ya, dan harganya pun turun terus. Sekarang kita lihat Powon di chart daily-nya seperti apa. Nah, Powon ini sepertinya akan membentuk pattern menarik teman-teman. Ini seperti pattern inverted head and shoulders teman-teman, dengan satu syarat teman-teman, dia harus break area. Setelah ini break ke bawah, harus break area resist di, nah ini di 418. Kalau 418 jebol, nah itu valid pattern inverted head and shoulders-nya. Tapi kalau gagal ya dia malah berpotensi bearish teman-teman. Ini, dan kalau kita lihat sebenarnya ini masih bearish ya, karena setelah menyentuh resistnya ini di 416 418 ini dia balik ke bawah. Kemudian MACD juga sudah dead cross sejak tanggal 28 Mei. Garis biru sudah berada di bawah garis merah yang mengindikasikan potensi downtrend, potensi bearish untuk Powon.
Kemudian dari MA 200 dia juga berada di bawah MA 200 yang menunjukkan tren jangka panjangnya P1 ini downtrend teman-teman. Jadi menurut saya untuk swing tunggu konfirmasi dulu ya teman-teman, tunggu sampai dia break 416-nya. Kalau dia 416 break berhasil di break, ya itu berarti ada masuk di sekitar 416 sampai ya sekitar 426 sampai 400 lah. Itu area ideal untuk masuk P1. Tapi kalau dia tidak balik ke atas ya teman-teman, dia malah break lagi supportnya di 376, yaitu maka sudah jelas bearish untuk P1 dan harus dihindari. Oke, P1 di chart 5 menitnya kita lihat ya teman-teman. Nah, di chart 5 menitnya di tanggal 16 ini di opening ada buangan teman-teman. Ini di jam 9.05 buangan, lalu akumulasi kecil di jam 9.10, 9.15 dan 9.20 itu akumulasi kecil, lalu akumulasi lagi di 9.45 ya teman-teman. Oke, ada banyak akumulasi teman-teman. P1 meskipun hari ini minus ya teman-teman, minus 6 poin, tapi ada banyak akumulasi hari ini. Jadi ini menarik ya. Menurut saya potensi untuk P1 ya berdasarkan chart 5 menitnya ada potensi untuk naik besok. Tapi kalau dari broker summary kita lihat ya, P1 yang akumulasi itu broker lokal dan malah retail teman-teman. Ini XL ya, retail yang akumulasi, kemudian PD ini XL Stockbit, PD IPOT itu yang akumulasi teman-teman. Jadi jelek kalau diakumulasi ini. Jadi kalau dari broker summary lokal retail yang beli, kemudian broker asing yang jualan ada BB, BKAK, ya ini indikasi yang jelek kalau dari broker summary. Tapi kalau dari chart 5 menit menarik karena banyak akumulasi. Jadi berdasarkan chart 5 menitnya P1 besok potensi naik, tapi kalau dari broker ya, dari broker summary masih potensi turun. Silahkan teman-teman ya mau berani beli atau tidak ya, silahkan diambil keputusan sendiri. Selanjutnya setelah P1 kita bahas saham CTRA, Ciputra Development. Hari ini ditutup di 960, turun 30 poin atau minus 3%. Value transaksi sebanyak 10,9 miliar, asing net sell 5,5 miliar. Ya, asing separuh transaksinya jualan asing teman-teman. CTRA. Kita lihat CTRA di chart daily-nya. Nah, CTRA ini kan seperti akan membentuk pattern inverted head and shoulders juga. Tapi dia sepertinya akan nge-break ke bawah, teman-teman. Ini ada support ya yang berkali-kali diuji di 960, pas 960 sekarang. Kalau sampai ini jebol ya berarti patternnya gagal dan CTRA berpotensi turun ke bawah. Kalau kita lihat dari pattern yang ada ya, ini juga dari MA 200, indikator MA 200, MA 200 itu berada di atas ya, di atas harganya. Berarti ini downtrend, masih downtrend untuk CTRA secara jangka panjang. Juga dari MACD secara jangka pendek ini potensi bearish karena sudah terjadi dead cross. Garis biru sudah berada di bawah garis merah yang menunjukkan ya ini sedang bearish ya untuk CTRA. Jadi untuk swing menurut saya CTRA hindari dulu karena berpotensi ini jebol supportnya dan menuju ke bawah. Oke, CTRA sekarang di chart 5 menitnya seperti apa kita lihat teman-teman. Nah, CTRA ini di jam 10 ya tadi ya, ada buangan teman-teman. Ini ada buangan cukup besar ya. Ini di jam 10, kemudian ini di opening juga ada buangan kecil. Lalu kita lihat apakah ada akumulasi. Nah, akumulasi cukup kecil di jam 14.10, lalu buangan lagi di jam 14.45. Dominan buangan teman-teman, dominan distribusi di jam CTRA di chart 5 menitnya. Jadi kesimpulannya besok CTRA akan lanjut turun teman-teman. Jadi jangan entry CTRA untuk day trading ya, karena masih potensi turun. Oke, kalau dari broker summary, nah ini broker untuk lokal ya, top 1, top 3, top 5 dan rata-rata akumulasi ya. Ini pemain lokal yang beli ada DR, kemudian YP, HD, CC, XL ya, CP. Nah, ini YP dan XL ini retail teman-teman. Retail yang beli saham CTRA. Ini cukup jelek di akumulasi retail, kemudian dibuang oleh broker asing. Nah, ini ada AK, UBS Sekuritas ya, kemudian KZ 1,4M, AK 3M, BK ya, JP Morgan 700 juta. Ini cukup jelek ya. Kalau dari broker summary jelek, dari chart 5 menitnya jelek. Jadi kesimpulannya CTRA besok potensi turun. Potensi turunnya sangat besar. Oke, selanjutnya setelah CTRA kita bahas saham LPKR. Lipo Karawaci. Hari ini ditutup di 84, turun 1 poin atau minus 1,17%. Value transaksi sebanyak 1,2 miliar rupiah. Asing net sell 148 juta. Oke, LPKR tidak terlalu liquid ya teman-teman. Transaksinya hanya 1 miliar, tidak liquid. Menurut saya tidak terlalu liquid. Terus kalau kita lihat ya, ini seperti akan membentuk pattern inverted head and shoulders juga ya teman-teman. Tapi gagal teman-teman. Ini gagal karena setelah ngebreak ya, ini 2 kali diuji, setelah ini menguji dia balik ke bawah teman-teman. Dan ini malah membentuk potensi seperti pattern head and shoulders ya. Ini potensi bearish teman-teman.
Ini kalau sampai jebol ini ya arahnya ke bawah teman-teman. Kalau supportnya ini, support trend ini jebol, arahnya ke bawah. Jadi menurut saya LPKR wajib dihindari ya. Kalau dari MA 200 juga dia berada di bawah MA 200, yang berarti LPKR secara jangka panjang sudah downtrend. Terus jangka pendek kita lihat MACD ya, garis biru sudah dead cross ya, berada di bawah garis merah sejak tanggal 27 Mei, yang berarti secara jangka pendek ini bearish untuk LPKR. Oke, LPKR hindari dulu untuk swing. Terus kita lihat LPKR di daily ya, di chart 5 menit. Apakah menarik untuk day trading? Kita lihat. Nah, di tanggal 16 di jam berapa ini? Oke, mulai jam 9 ada buangan kecil. Ada buangan kecil teman-teman, satu kali buangan kecil, tapi tidak ada akumulasi ya ini. Tidak aja candle hijau terus volumenya hijau tebal, tidak ada. Jadi menurut saya ini netral teman-teman, netral untuk LPKR. Jadi potensi LPKR besok berdasarkan 5 menitnya akan sideways atau paling-paling banter ya, turun 1 poin. Terus kalau kita lihat dari broker summary ya, ini broker lokal ya, pemain lokal akumulasi di saham LPKR ya. Yang jualan ada XL, kemudian XC, YP ya. Ini bagus ini. Karena broker-broker retail ya jualan, kemudian yang beli ada broker GR, PD, SF, DR. Tapi di sini juga ada retail juga PD ya. Tapi kalau dari asing ya jelek ya, asing distribusi di saham LPKR. Nah, ini ada CC jualan 100 juta, YU 80 juta, AK 60 juta ya. Sedangkan yang beli ada EP 160 juta. Oke, asing jualan di LPKR tapi nilainya kecil teman-teman. Menurut saya netral ya ini untuk LPKR berdasarkan chart 5 menitnya. Terus dari broker summary juga netral. Kemungkinan besar besok LPKR akan sideways. Oke, terakhir kita bahas saham DIL teman-teman. Intiland Development. Hari ini ditutup di 133, turun 3 poin atau minus 2,2% dengan value transaksi sebanyak 1,9 miliar. Oke, tidak terlalu liquid tapi turunnya cukup besar, 2,2%. Asing net sell 74 juta. Oke, sekecil ya untuk deal asing transaksinya. Kita lihat deal di chart daily-nya seperti apa. Nah, deal ini juga akan membentuk pattern inverted and shoulders teman, tapi gagal. Dia sudah break ya, sudah break tapi balik lagi dan dia malah nge-break supportnya ini. Nah, ini supportnya tembus, support pertama, kemudian support kedua juga jebol teman-teman. Nah, ini menurut saya potensi balik arah turun, potensi downtrend untuk deal ya. Jadi untuk duit sebaiknya hindari dulu. Kalau kita lihat dari indikator MA 200, deal berada di bawah MA 200 yang menunjukkan bearish untuk deal. Kemudian dari MACD di sini sudah terjadi dead cross sejak tanggal 14 Mei ya. Garis biru sudah berada di garis bawah garis merah yang menunjukkan deal ini downtrend teman-teman. Hindari dulu deal untuk swing. Kalau sudah punya barang gimana? Ya kalau saya yang punya ya saya akan cut loss karena deal sudah downtrend. Oke, sekarang kita lihat deal di chart 5 menit. Nah, kita lihat apakah menarik untuk day trading ya. Siapa tahu, walaupun merah tapi menarik. Nah, kalau kita lihat di tanggal 16 Juni, ini ada buangan di jam 9.10 buangan. Lalu buangan lagi di jam 9.50 dan 9.55. Lalu di jam 10.05 buangan. Lalu buangan lagi di 14.55. Oke, teman-teman. Ini banyak distribusi, banyak buangan di deal, di saham deal di chart 5 menitnya. Jadi potensinya berdasarkan chart 5 menitnya untuk perdagangan besok tanggal 17 Juni adalah merah lagi untuk deal atau turun lagi sahamnya. Dari broker summary kita tahu ya ini netral ya, untuk broker lokal netral, yang jualan dari TP, DHSQ, yang beli BQ, YP, EP ya. Jadi jualan dan belinya nilainya hampir sama ya, dan brokernya mirip-mirip ya nilai penjualan dan pembeliannya. Kemudian kalau dari foreign distribusi ya, asing jualan EP 132 juta, yang beli ZP 39 juta dan AK 13 juta. Oke, ini netral broker summary. Jadi kemungkinan kalau dari broker summary-nya besok akan sideways, tapi berdasarkan chart 5 menitnya deal masih potensi turun untuk besok. Oke, teman-teman, demikian pembahasan analisis teknikal saham-saham di sektor properti kali ini. Apabila ada pertanyaan silahkan teman-teman komentar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, share, dan subscribe.